Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Maulana dengan NIM G0023-113 dari SGD A2. Nah, di sini saya akan menerangkan anatomi genito-oropoetika. Untuk di sini persoalan yang akan saya bahas itu meliputi ereksi, ejakulasi, dan fertilisasi. Jadi akan saya jelaskan bagaimana proses dari ereksi itu. Pertama-tama itu stimulus seksual merangsang aferen yang kuat pada sistem saraf pusat. Selanjutnya sistem saraf pusat mengeluarkan impuls eferen ke medula spinalis. Di sini yang akan bekerja itu parasimpatis S2 sampai dengan S4. Lalu selanjutnya serabut preganglion parasimpatik masuk ke plexus hypogastricus inferior, bersinap pada neuron prostaganglionik. Lalu selanjutnya serabut dari postganglionik tadi berjalan bersama arteri pudenda interna masuk ke jaringan erektil pada radix penis. Lalu selanjutnya terjadilah vasodilatasi arteri. Selanjutnya serat parasimpatis ini melepaskan oksida nitrat, mengaktifkan enzim guanylyl siklase, lalu terjadi peningkatan pembentukan guanosin monofosfat atau bisa disebut GMF. Lalu arteri-arteri dari penis melebar dan serat-serat otot polos di jaringan erektil dari corpus cavernosa dan corpus spongiosum pada penis melemah. Lalu terjadi vasodilatasi yang lebih lanjut. Lalu terjadi peningkatan aliran darah menuju ke jaringan erektil. Itu dari corpora cavernosa dan corpus spongiosum. Penis membesar karena terdapat pengisian darah tadi. Lalu selanjutnya akan menekan aliran balik vena pada fasia yang melingkupi. Aliran darah keluar dari jaringan erektil dihambat dan tekanan dalam penis dipertahankan tetap tinggi. Penis panjang dan diameter penis akan bertambah kondisi ereksi. Nah, jadi itu misal kayak gini. Nah, ini penis. Nah, nanti kalau sudah ini ada vena. Nanti penis kalau sudah terisi itu kalau sudah terisi arterinya itu nanti darah kan penuh, langsung akan menjepit vena gini. Nah, jadi darah tuh nggak bisa keluar. Makanya penis kita tuh nanti tetap selalu tegang. Selanjutnya proses emisi. Proses emisi itu prosesnya rangsangan seks menjadi amat sangat kuat. Lalu medula spinalis melepas impuls simpatis yang meninggalkan medula spinalis pada segmen T11 sampai dengan L2. Selanjutnya berjalan ke organ genital melalui plexus hipogastrik dan plexus saraf simpatis pelvis untuk mengawali emisi. Nah, ini tuh emisi ini yang saya jelaskan sebelumnya. Ini merupakan awal dari ejakulasi. Lalu mekanismenya kontraksi bulborektalis menghasilkan mukus. Mukus itu semacam pelumas. Lalu selanjutnya kontraksi vas deferens dan ampula sehingga sperma masuk ke dalam uretra interna. Lalu kontraksi lapisan otot kelenjar prostat dan kontraksi vesikula seminalis menyemprotkan cairan prostat dan cairan seminalis ke dalam uretra. Juga mendorong sperma lebih jauh lagi. Nah, cairan-cairan ini tuh bercampur terkumpul di uretra interna dengan mukus yang telah disekresi oleh kelenjar bulborektalis untuk membentuk semen. Jadi semua caranya itu disatukan, sebutannya itu semen. Nah, selanjutnya di sini ada proses ejakulasi. Proses ejakulasi ini tuh kan uretra interna berisi semen. Lalu selanjutnya sinyal sensoris keluar diantarkan melalui nervus pudendus ke regiosakral medula spinalis. Lalu selanjutnya menimbulkan rasa seperti penuh gitu di organ genitalia interna. Lalu sinyal sensoris menyebabkan kontraksi ritmis organ genitalia interna. Kemudian semen terdorong melalui kontraksi ritmis otot lurik pada panggul. Nah, kontraksi-kontraksi otot Ischia cavernosus dan bulbocavernosus itu menekan dasar jaringan erektil dari penis. Nah, untuk mencapai pengeluaran cairan semen,
leher kandung kemih itu tetap tertutup. Lalu kalau sedangkan sphincter uretra eksternal terbuka, lalu keluarlah cairan semen itu. Itulah yang disebut ejakulasi. Lanjut di sini ada kelenjar-kelenjarnya. Di sini yang pertama ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini pasangan kelenjar yang terletak di bagian belakang bawah kantung kemih. Vesicula seminalis merupakan kantong semen yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino. Itu fungsinya sebagai makanan dan untuk melindungi sperma sebelum membuahi ovum. Lalu sementara prostaglandin di sini fungsinya untuk motilitas dari sang sperma. Di sini saya cantumkan gambar vesicula seminalis. Inilah vesicula seminalis. Selanjutnya kelenjar prostat. Kalau kelenjar prostat ini berada di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran kemih serta tempat keluarnya urin dan sperma dari tubuh. Jadi ya kayak gitu. Nah, cairan yang dihasilkan dari kelenjar prostat ini itu bentuk cairannya tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan asam fosfat yang ditambahkan saat ejakulasi. Untuk gambarannya di sini bagian ini. Nah, pokoknya itulah sudah sangat jelas. Nah, lanjut. Sifat-sifat dari kelenjar prostat itu cairan prostat itu yang punya basa sedikit itu penting untuk keberhasilan fertilisasi ovum. Lah, kalau sekret vagina bersifat asam dengan pH 3,5 sampai 4 pas. Nah, sperma tidak dapat bergerak optimal sampai pH sekitarnya meningkat menjadi sekitar 6,0 sampai 6,5. Akibatnya, cairan prostat yang sedikit basa mungkin dapat menetralkan sifat asam cairan seminalis lain selama ejakulasi dan juga meningkatkan motilitas dan fertilitas sperma. Selanjutnya ada kelenjar bulborectalis atau bisa disebut Cowper. Nah, kalau kelenjar bulborectalis ini tuh berhomolog dengan glandula vestibularis mayor pada wanita. Lalu fungsi dari kelenjar atau glandula bulborectalis ini yaitu menghasilkan sekret pada fase ereksi. Itu ada cairan mukus untuk fungsinya sebagai pelumas sebelum berhubungan seksual. Nah, terus cairannya ini yang dihasilkan bersifat basa dan fungsinya itu untuk melindungi sperma sekaligus menjadi pelumas. Di sini gambarnya. Bulborectalis. Oke, selanjutnya fertilisasi, proses fertilisasi. Nah, fertilisasi ini terjadi di ampula. Lalu sperma dan ovum itu bersatu untuk membentuk suatu genom baru yang mengandung kromosom dan gen dengan jumlah yang sama. Selanjutnya proses fertilisasi ini lebih jelasnya itu, jadi pertama-tama ovum, saat ovulasi ovum keluar bersama corona radiata dan zona pellucida masuk ke tuba uteri lewat fimbria. Lalu sperma akan mengalami proses kapasitas spermatozoa. Nah, kapasitas ini tuh biasanya membutuhkan waktu 1 sampai 10 jam. Lalu ovum dan sperma berada di ampula tuba uteri, tapi sperma harus menembus zona pellucida yang melapisi ovum. Nah, kalau sperma mencapai zona pellucida, sperma berikatan dengan protein reseptor di zona pellucida. Lalu sperma akan mengeluarkan enzim
hyaluronidase dan proteolitik yang dapat fungsinya itu untuk membuka jalur sperma menuju ke ovum. Lalu ada proses transport zigot dan nidasi. Jadi setelah sperma masuk ke ovum itu dibutuhkan 3-5 hari untuk mentransportasi ovum yang dibuahi ke cavum uteri. Nah, ini tuh dipengaruhi oleh epitel bersilia tuba fallopi. Selanjutnya, tuba fallopi dilapisi oleh permukaan yang tidak rata dan berlubang-lubang sehingga menghalangi perjalanan ovum, walaupun ada arus cairan tapi tetap terhalang. Selanjutnya, isi mus tuba fallopi tetap berkontraksi secara plastik selama 3 hari setelah ovulasi sehingga diperlukan progesteron yang diekskresi corpus luteum untuk menghasilkan relaksasi tuba. Lalu setelah itu transport akan tertunda. Nah, lalu akan memungkinkan terjadi pembelahan sel. Ovum yang sudah membelah disebut blastokista. Nah, dapat menutrisi dari sekret yang dihasilkan oleh tuba fallopi. Blastokista itu mencapai uteris dan menetap di cavum uteri selama 1-3 hari sebelum berimplantasi ke endometrium. Nah, di saat fase ini blastokista itu mendapat makanan dari susu uterus. Lalu implantasi atau nidasi ini merupakan hasil kerja sel-sel trofoblast yang berkembang di permukaan blastokista. Sel-sel ini menyekresi enzim proteolitik untuk mencerna dan mencarikan dinding endometrium. Lalu setelah implantasi, sel-sel trofoblast dan sel-sel lain yang berdekatan berproliferasi dengan cepat membentuk plasenta dan berbagai membran kehamilan. Sel stroma lalu selanjutnya sel stroma endometrium berubah menjadi sel DC2. Itu dipengaruhi oleh progesteron dan nantinya akan mensekresi lebih banyak glikogen, protein, lipid, dan mineral yang penting untuk makanan embrion pada awal kehidupan. Selanjutnya ada alur perjalanan urin pada traktus urinarius dan bagaimana sih mekanismenya. Nah, ini sistem berkemih ini ada miksi itu proses pengosongan kandung kemih setelah terisi oleh urin. Nanti akan melibatkan 2 tahap utama. Tahap pertama itu kandung kemih terisi secara progresif hingga tegangan pada dindingnya meningkat dan melampaui nilai ambang batas. Lalu tahap kedua adanya refleks dari saraf yang disebut refleks miksi. Nah, yang akan mengosongkan kandung kemih atau jika gagal setidaknya akan menyebabkan keinginan berkemih yang akan disadari. Lalu refleks miksi itu nama lainnya refleks medula spinalis. Sifatnya itu otonom. Nah, refleksnya ini dapat dihambat atau difasilitasi oleh pusat-pusat di korteks cerebri atau batang otak. Selanjutnya otot polos kandung kemih itu terkumpul disebut musculus detrusor. Saat berkontraksi itu meningkatkan tekanan di dalam vesika urinaria 40-60 mm per Hg. Nah, kontraksi otot detrusor merupakan tahap utama proses pengosongan kandung kemih melalui potensial aksi dapat menyebar ke seluruh otot detrusor dari satu sel otot ke sel berikutnya yang nantinya akan menyebabkan kontraksi seluruh kandung kemih pada saat yang bersamaan. Lanjut, untuk ureter sendiri, ureter itu dipersarafi oleh serat saraf nyeri. Nah, bila ureter terbendung, misal oleh batu ureter, terjadi refleks kontriksi yang kuat dan rasanya itu sangat teramat nyeri. Nah, impuls nyeri menyebabkan refleks simpatis balik ke ginjal untuk mengkontraksi arteriol ginjal. Nah, lalu selanjutnya sehingga akan menurunkan keluaran urin dari ginjal. Ini tuh disebut refleks ureterorenal. Nah, untuk mencegah aliran cairan yang berlebihan ke pelvis ginjal pada keadaan ureter terbendung.
Jadi di sini ada kontrol refleks dan kontrol volunteer. Pertama itu kontrol refleks. Nah, jadi kandung kemih kan udah terisi, lalu reseptornya regang. Nah, selanjutnya saraf parasimpatik di sini akan mempersarafi. Nah, lalu kandung kemih selanjutnya terjadi kontraksi kandung kemih, dan selanjutnya sphincter ureter internus akan terbuka ketika kandung kemih sudah berkontraksi. Nah, ini akan menghasilkan kemih. Lalu selanjutnya ada kontrol volunteer. Volunteer tuh sadar. Nah, kalau ini tuh ya akan dibantu oleh korteks cerebri. Selanjutnya neuron motorik ke sphincter externus. Jadi nanti sphincter ureter externus terbuka ketika neuron motorik terangsang. Juga sphincter uretra itu terbuka ketika neuron motorik dihambat. Nah, kalau sphincter ureter externus terbuka ketika neuron motorik terangsang itu nanti tidak akan berkemih. Tapi kalau sphincter ureter externus